Selamat siang Romo dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengumpulan data yang telah disusun oleh kelompok G yang beranggotakan 1. Aldina Intan Prihandini dengan NIM 1911340054. Yang kedua, Violin Vincentia BR Karo Sekali dengan NIM 1911341004. Yang ketiga, Putri Aulia Damayanti dengan NIM 1911341114. Yang terakhir, Maria Valentina Niola dengan NIM 1911344404. Poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian pengumpulan data, yang kedua tujuan pengumpulan data, yang ketiga ada teknik pengumpulan data, dan yang terakhir ada instrumen pengumpulan data. Menurut Ari Kunto, pengumpulan data adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring fenomena, lokasi, atau kondisi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Tujuan dari pengumpulan data itu sendiri yaitu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Selanjutnya adalah macam-macam teknik pengumpulan data. Menurut Gunandar, teknik pengumpulan data ada 8 macam, yaitu 1. Observasi. Observasi adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan observasi, di antaranya memperhatikan fokus penelitian dan menentukan kriteria yang diamati. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh atau menggali informasi yang diperlukan dari narasumber atau informan. Teknik wawancara ini digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis atau bentuk wawancara, di antaranya yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara informal, dan wawancara formal. Teknik yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dilihat dari cara menjawabnya, angket dapat dibedakan menjadi angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka bila pihak yang ingin mengisi diberikan kesempatan untuk menjawab sesuai perasaan dan pengalaman mereka. Sedangkan angket tertutup adalah pihak penjawab tidak diberi kesempatan untuk menjawab suatu pernyataan sesuai pengalaman dan perasaan mereka. Sebab kuesioner pada jenis ini sudah diberikan alternatif jawaban, mulai dari kategori sangat senang sampai kategori tidak senang, atau dari setuju hingga tidak setuju. Keempat adalah pedoman pengkajian data dokumen. Dokumen memiliki arti barang-barang tertulis. Jadi, dalam pengumpulan data dengan menggunakan dokumen arsip, peneliti mengumpulkan dan mencermati benda-benda tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh wawasan kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan masa depan, dan menjelaskan tentang sesuatu seperti yang dapat diamati sekarang. Teknik kelima adalah tes.
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Berkaitan dengan tes sebagai instrumen PTK, tes dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes lisan. Tes lisan berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan yang berhubungan dengan masalah PTK. Yang kedua, tes tertulis. Tes ini terdiri dari pertanyaan yang berbentuk tertulis. Tes tertulis mempunyai bentuk yang sama dengan angket, tetapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu tes tertulis berfungsi untuk mengukur kemampuan tentang suatu konsep atau kinerja, sedangkan angket berfungsi untuk mengetahui pendapat dan sikap seseorang. Tes tertulis ini terdiri dari dua bentuk, yaitu tes esai. Tes esai terdiri dari sejumlah pertanyaan dalam bentuk uraian yang harus dijawab dalam bentuk uraian tertulis pula, atau berupa kalimat-kalimat bebas yang disusun sendiri oleh tester atau orang yang dites. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif merupakan alat pengukur yang banyak dipergunakan di dalam penelitian, karena di dalam memberikan nilai berupa angka yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Teknik keenam adalah rekaman foto, slide, tape, atau video. Teknik ini berguna untuk menangkap suasana kelas, detail tentang peristiwa-peristiwa penting atau khusus yang terjadi atau ilustrasi episode tertentu. Alat-alat elektronik ini dapat saja digunakan untuk membantu mendeskripsikan apa yang peneliti catat di catatan lapangan apabila mungkin. Yang ketujuh adalah catatan harian. Catatan harian atau diaris adalah catatan pribadi tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, firasat, hipotesis, dan penjelasan. Catatan tidak hanya melaporkan kejadian tugas sehari-hari, melainkan juga mengungkapkan perasaan bagaimana rasanya berpartisipasi dalam penelitian tindakan kelas. Yang kedelapan adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dalam penelitian adalah bukti otentik berupa catatan pokok atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan sistematis. Menurut Susilo dan Kishiani 2006, instrumen untuk mengumpulkan data penelitian tindakan kelas dapat dipahami dari dua sisi, yaitu yang pertama sisi proses dan yang kedua sisi hal yang diamati. Yang pertama dari sisi proses terdapat instrumen untuk input atau kondisi awal, dikembangkan dari hal-hal yang menjadi akar masalah beserta pendukungnya. Yang kedua, instrumen untuk proses atau saat berlangsung. Hal ini digunakan pada saat proses berlangsung dan berkaitan erat dengan tindakan yang akan dipilih untuk dilakukan. Yang ketiga, instrumen untuk output atau hasil. Hal ini berkaitan erat dengan evaluasi pencapaian hasil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua ada dari sisi hal yang diamati terdapat 1. Pengamatan terhadap guru atau observing teacher. Yang kedua pengamatan terhadap kelas atau observing classroom. Yang ketiga pengamatan terhadap peserta didik atau observing student. Berikut adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengumpulan data penelitian adalah yang pertama, validitas atau kesahihan atau ketepatan, derajat kedekatan hasil pengukuran dengan keadaan sebenarnya atau jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya hendak diukur. Yang kedua ada reliabilitas atau keterandalan atau keajegan.
Suatu instrumen dikatakan memiliki keterandalan sempurna ketika hasil pengukuran berkali-kali terhadap subjek yang sama selalu menunjukkan hasil atau skor yang sama. Yang ketiga, ada generalisasi atau kemungkinan dapat tidaknya digeneralisasikan. Kekuatan penelitian tindakan kelas bukanlah pada apakah hasilnya dapat digeneralisasikan atau tidak, tetapi pada relevansi hasil penelitiannya bagi peneliti atau bagi pembaca hasil penelitiannya. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu, menurut Arikunto 2010 halaman 76, pengumpulan data adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring fenomena, lokasi atau kondisi penelitian sesuai dengan lingkungan penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Menurut Sugiono 2010-224, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan sistematis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.